ولا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul karamun, para asatidul hujjah, para ahli ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati pembina Masjid Jaya Sehat Al-Uswah, Habib Khairul Tertegak, saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Uswah, Ustaz Jawad Al-Fatani, dan saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Uswah, Bapak Yudius, beserta staf dan jajarannya. Dan yang juga saya hormati kepengurusan RW dan kepengurusan RT. Alhamdulillah pada hari ini sampai kita sudah sehat, yaitu Bapak Fitri Marwan bisa berkumpul lagi dengan kita, dan para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat bersama-sama melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan thalabul ilmi atau alias mencari ilmu pada kuliah subuh pagi hari ini. Semoga langkah kita dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berikan salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, semoga tercurah kepada kita semua yang mengaku sebagai umatnya dan yang setia mengikuti ajarannya, mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa pada hari ini kita berada pada tanggal 27, 28? Hah? 27, 28? 27 atau 28 ya? Ya, ada yang 27 dan ada yang 28. Ya, saudara kita mungkin dari Muhammadiyah, mereka sudah 28 hari, dan insya Allah mereka pada hari Jumat akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dan bagi kita yang mengikuti pemerintah dan NU, ya kita mengikuti sidang isbat. Jangan kita ikut-ikuti yang kita tidak tahu ilmunya. Yang kita ikut-ikuti yang kita tidak tahu siapa yang akan menanggung jawabnya. Ya, kita ngikuti lebaran hari Jumat, tapi kemarin puasanya hari Kamis. Emang ada di Cilongok pasar Kamis marhum Buya Uji. Nah, beliau mengikuti hitungan hisab falak. Lebarannya dihitung itu jatuh pada hari Jumat. Tuh. Di Masjid Al-Mansur di Pasar 5. Nah, kemarin puasanya bareng sama kita hari Kamis. Lebarannya beliau semua pada hari Jumat. Nah, kenapa? Mereka sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Mereka pada ada tanggung jawabnya. Nah, kita
yang NU dan mengikuti pemerintah, kita ikuti pemerintah. Kenapa kita mengikuti pemerintah? Biar kalau salah kita tidak berdosa. Yang berdosa pemerintah. Ya. Yang dosanya pemerintah kalau dia salah. Kita cuma ikutin aja pemerintah. Ya. Oh, jadi nggak usah ikut-ikutan. Oh, sudah kita udah ada yang lebaran. Ya, ada juga ada yang lebaran. Udah buka aja. Jangan. Ya. Nah, saudara kita udah ada yang lebaran. Oh, kita masih puasa. Kita udah buka aja. Udah ada yang lebaran ini. Jangan. Ya, kita tetap ikuti pemerintah. Sidang Isbat hari Kamis tanggal 19. Ya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya, hilalnya itu kelihatan tetapi tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat karena Indonesia ini ya, dia mengikuti Malaysia, Brunei, dan Singapura, Indonesia. Itu sepakat hilalnya itu tingginya 3,3 derajat dan kongsinya 6,4 derajat. Ya, karena tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi kriteria, maka nanti Ramadannya diistiqmalkan, digenapkan menjadi 30 hari, dan insya Allah lebarannya itu hari Sabtu. Ya, lebarannya hari Sabtu. Tapi ibu-ibu jangan bingung Bu, ya, jangan bingung, jangan takut, ya. Kan mana dulu ya, udah masak gitu, masak ke depan, tahunya lebarannya diundur. Nah, kalau sekarang, insya Allah ya, ikutin aja pemerintah. Insya Allah kemungkinan besar ya pemerintah itu lebarannya hari Sabtu tanggal 21 Maret. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah berada pada di penghujung bulan Ramadan. Ya. Di penghujung bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailati min Ramadan, baka dis samawati wal ard wal malaikah." Apabila telah tiba akhir malam dari bulan Ramadan, maka di samawati wal ard menangis 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wal malaikah dan para malaikat, musibah li ummati Muhammad, musibah untuk umat Nabi Muhammad. Ayu musibah ini ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, musibah apa itu ya Rasulullah? Zahabu Ramadan, zahabu Ramadan, zahabu Ramadan. Telah perginya bulan Ramadan, telah perginya bulan Ramadan, telah perginya bulan Ramadan. Ketika akhir bulan Ramadan nanti, malam akhir malam ke-30, langit, bumi, dan para malaikat pun menangisi umat Nabi Muhammad SAW karena akan ditinggal pergi oleh Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah obrolan keampunannya pada setiap malam dan setiap saatnya dan setiap detiknya yang menjadi pahala bagi kita semua, akan meninggalkan kita dengan hitungan hari. Sebenarnya yang pantas nangis itu adalah
kita. Karena kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dan ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya Rasulullah SAW untuk memperbanyak pahala kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini untuk bekal kita pulang ke akhirat nanti. Belum ada jaminan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Belum ada kepastian kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Masih ada beberapa hari lagi, yuk kita pergunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini yang kita lakukan harus dengan berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Karena amal yang kita lakukan tanpa ilmu tidak akan diterima. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Jubatnya, beliau berkata, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu." Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang dengan tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak akan diterima. Kok tidak diterima? Kenapa? Contoh, kita sholat, kita puasa, ya. Kita sholat, tapi kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Apakah sholat kita diterima? Pak, kita sholat, tapi kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Bahkan hal yang membatalkan sholat pun kita tidak mengetahui. Bagaimana? Sholat kita diterima kita? Tidak diterima. Bagaimana sholat kita tidak diterima? Kita harus mengaji. Kita harus menuntut ilmu. Alhamdulillah di Al-Uswa ini komplit, ya. Hanya satu guru tapi semua ilmu diajarin. Setiap hari Sabtu pagi sama guru kita. Tuh, apa aja ilmunya? Ilmu tauhid ada diajarin. Ilmu fikih ada diajarin. Ilmu tasawufnya, akhlaknya ada diajarin oleh guru kita. Nah, di Al-Uswa ini komplit. Diajarin, ya. Karena ilmu yang diwajib dipelajari itu di 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasyawuf. Ini yang fardu ain, dan selebihnya fardu kifayah. 3 ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu mengenal kita kepada Allah, yang tambah yakin ibadah kita kepada Allah. Minimal kita hafal aqaid yang 50. Aqaid yang 50 itu harus hafal. Yang dulu pernah dari kecil kita pelajari, sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat
mustahil bagi Allah ada 20. Sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah ada 1. Ya. Yang kita dengar dinamakan Yuki damba khalafatul hawadithi Iyamu binafsihi wahdaniyan kudrat iradat Ilmuhu hayasama Basarkalam qadiran muridan Aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat wajibnya. Sifat mustahil bagi Allah ada qudus pada masalatul hawadithi ihtiyaju li ghairihi ta'adudu ajzakara yahlun mautu samamun yudhurun azidan jahilan karihan ma'idan asama a'ma abasama. Itu sifat mustahil bagi Allah. Ya mungkin sifat wajibnya bapak-bapak, ibu-ibu pada apa. Tapi kalau sifat mustahil bagi Allah, jarang ada yang hafal. Ya. Siapa yang hafal? Tuh. Yang hafal sifat mustahil bagi Allah, saya kasih 50. Kasih satu doang yang hafal. Yang hafal satu doang yang hafal. Kalau yang lain nggak hafal, jangan satu ya tapi ya. Kalau satu masih hafal. Dirman. Oh, ya. Nah, itu ini sifat yang ini yang wajib kita hafalkan, harus kita pelajari. Nah, sifat yang bagi Allah itu tanku itu mungkin. Nah, yang sifat wajib bagi Rasul ada apa? Ada 4. Apa? Sidik, amanah, wakonah, tabligh. Itu sifat wajibnya. Sifat mustahilnya apa? Kasih, khianat, kitman, wiladah. Tuh. Ini sifat mustahilnya. Nah, sifat jaiznya bagi Rasul apa? Seperti manusia biasa. Rasul itu seperti manusia biasa, tapi tidak manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Ya, Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur, dan Rasul beribadah kepada Allah. Ini sifat jaiz bagi Rasul. Nah, yang wajib setiap mukallaf ya harus hafal bahkan sama dalilnya biar memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu tauhidnya. Alhamdulillah amal kita setiap hari Sabtu diajarin ya kitabnya Tauhidul Kalam ya. Jawaharul Kalimah. Jawaharul Tauhid ya. Kitabnya Jawaharul Tauhid. Diajarin setiap hari Sabtu pagi. Nah, terus ilmu fikihnya juga diajarin setiap minggu pagi. Tuh. Ya. Ilmu fikihnya apa di sini? Oh iya, taklif ya. Mantan taklif ya. Mantannya itu diajarin. Alhamdulillah sudah sampai bab muamalah. Tuh. Ya, sebenarnya di Al-Huswa ini sudah komplit. Ya, tinggal ditanya mau apa enggak menghadiri majlis ilmunya. Nah, manfaatnya apa? Manfaat keutamaannya ya. Satu hadis dari Rasulullah SAW ya, dia menyemangati kita ya. Terakhir bulan Ramadan ini beliau bersabda yang bersumber dari Anas bin Malik, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sana wa yakunu ma'i tahta al-arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan,
barang siapa yang hadir majelis ilmu pada bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan. Kita menghadiri majelis ilmu. Bahkan dari awal, ya, dari awal tanggal 1 Ramadan, Al-Usul sudah mengadakan majelis ilmu. Al-Usul sudah mengajarkan majelis ilmu. Apa kata Rasul? Kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah hasanah. Allah mencatat setiap langkah kita menuju tempat ini, menuju masjid ini, ya, ibadah hasanah, seperti ibadah satu tahun. Ibadah 1 tahun. Kalau dari awal Ramadan, ya, berapa tahun? Sampai sekarang 27 tahun. 27 tahun kita seperti ibadah selama 27 tahun. Satu hari kita menghadiri majelis ilmu. Ya. Makanya ada beberapa hari lagi nih, jangan ditinggalkan. Ya, kita hadir semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Berapa langkah Bapak dari rumah, berapa langkah? Dihitung setiap langkahnya seperti ibadah selama 1 tahun. Ya. Paling jauh siapa di sini? Ya, paling jauh. Wah, dari berapa? Penjawab saya kayak saya. Ya, paling jauh saya kali baca 5 gitu. Ke sini berapa langkah itu? Ya, naik motor. Dan naik motor cuma 2 langkah doang. Naik sama turun. Tapi putaran roda motornya di situ. Ya, Bapak dari Belawan. Ya, naik ke naik motor. Naik jalan. Oh, naik motor, iya. Naik motor cuma 2 langkah kan? Iya. Jalan naik. Turun dari motor, langkah lagi 2 langkah. Nah, tuh. Ya, makanya jangan ditinggalkan, jangan disia-siain untuk ilmu ini nih. Ya, setiap habis subuh, ya Allah catat setiap langkah kita ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun. Bukan itu aja, wa yakunu ma'i tahta arsy, dan kita bersama Rasulullah SAW di bawah arsy-Nya Allah. Itu keutamaan. Ya, kalau kita menuntut ilmu, hadir majelis ilmu pada bulan Ramadan. Sebenarnya banyak keutamaannya, tetapi karena mungkin pada lelah matanya karena malam habis pada qiyamul lail, maka cukup satu saja keutamaan dan fadilah menuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.